Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, badan masih sehat. Kita sudah selesai menunaikan salat fardu subuh berjamaah. Alhamdulillah, tadi sempat membaca surah An-Nazi'at wan Nazi'ati Gharqa. Alhamdulillah rabbil alamin. Pagi ini kita bersama zikir yang sepatutnya banyak dibaca di masa COVID-19 ini ya, untuk menyelamatkan kita insyaallah daripada bahaya COVID ini. Zikir yang diajarkan Rasulullah kepada anak kesayangannya, putri kesayangannya Fatimah ya. Fatimah, apa zikirnya? Ya Hayyu Qayyum birahmatika astaghis. Ya Hayyu Qayyum birahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Zikir yang diajar oleh Rasulullah kepada putrinya Fatimah. Tentulah zikir ini istimewa, yang diajar Nabi kepada anaknya sendiri, buah hati, belahan jiwanya. Jadi bila dilihat pendapat ulama, memang banyak ulama yang mengomentari, mengasih komentar ulasan tentang zikir ini. Demikian juga pengalaman orang-orang yang saleh yang mengamalkan zikir ini. Kita ikutilah 2-3 pengalaman di sini ya. Satu artikel bertajuk Tajribati ma'a qauli ya Hayyu Qayyum, di internet diambil ya. Tajuknya apa? Pengalaman indah saya bersama zikir ya Hayyu Qayyum. Macam mana zikir ini boleh mengubah cara hidup mereka. Maka kita buat tajuk tulisan ini, zikir yang mengubah kehidupan Anda dan insan tersayang, tajuknya. Tajuk asalnya Tajribati ma'a qauli ya Hayyu Qayyum, pengalaman indah saya bersama zikir ya Hayyu Qayyum. Artinya apa? Orang yang tekun membaca zikir ya Hayyu Qayyum ini berubah hidupnya. Kita lihat di sini kisah pertama. Ini seorang muslimah, katanya. Waktu itu dia sudah berusia 28 tahun. Saya belum berkahwin, dia masih hidup sebatang kara. Tentu tak baik ya. Dah sampai umur 28 tahun tak kawin, tentu satu kelemahan bagi orang tuh. Usia kawin tak kawin, satu kelemahan lah. Di Islam tidak menggalakkan hidup menyendiri ya. Selama ini perkara yang sangat membuat saya risau, katanya, bahwa setiap peminah yang datang, ada juga orang yang datang meminahnya, tapi katanya yang datang meminah itu sama ada ingin menjadikan saya istri kedua, artinya sudah kawin sebelumnya si lelaki ini memang tak dapat saya terima, kata si muslimah ini. Atau duda yang mempunyai beberapa orang anak, ada orang kematian istri mau meminang dia, jadi dia tak berkenan lah. Fikiran saya semakin kusut, katanya, memikirkan nasib dirinya sudah menjangkau usia 28 tahun, tak dapat lagi pasangan hidup yang berkenan di hatinya, tapi dia tetap bekerja, tetap bekerja. Namun masyarakat tetap melihatnya secara negatif. Kenapa dia orang ini masih hidup seorang diri? Lalu dia berjumpa dengan seorang sahabat. Ini gunanya sahabat ya, seorang sahabat setia, katanya. Ini gunanya orang tuh bersahabat dengan orang yang saleh salehah. Sahabat ini coba menasihati dirinya, katanya, agar menekuni zikir ya Hayyu Qayyum rahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu Qayyum rahmatika astaghis. Jadi untuk mengambil berkat kita baca 3 kali ya. Ya Hayyu Qayyum rahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu Qayyum rahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu Qayyum rahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Sedikit tentang maksud zikir ini. Zikir ini bermaksud kita menyeru Allah, kita bergantung kepada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, zikir yang luar biasa hebat tentang Ya Hayyu Qayyum ini. Ya Hayyu Qayyum, kita menyeru Tuhan yang maha hidup, yang maha hidup, yang mengawal semua yang hidup, yang memberi kehidupan untuk semua yang hidup, yang menghidupkan dan mematikan, dan kemudian nanti menghidupkan kita lagi.
yang hidupnya Allah itu tidak dapat kita ketahui macam mana. Yang penting sifat al-hayah, hayy, sifat hidup Allah itu, disitulah sumber semua sifat-sifatnya yang lain. Dia berkuasa, dia berkehendak, kudrat, iradat, sama basar, kalam, itu semuanya bergantung kepada sifat al-hayah. Hayah itu sumber sifat-sifat yang lain. Qayyum, Tuhan yang menjaga alam ini, mencipta dan menjaga alam ini. Kita bertawasul namanya ini. Bertawasul, meminta rahmat belas kasihan Allah dengan namanya yang indah, Ya Hayyu Qayyum. Birahmatika nastaghis, ataupun astaghis kalau untuk seorang diri. Hanyalah dengan rahmatmu aku meminta, ya Allah. Apa yang diminta? Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah semua perihalku ini, ya Allah. Kita menyerahkan perihal kita kepada Allah. Wala takilni ila nafsi, jangan engkau serahkan aku kepada diriku, ya Allah. Aku ini orang yang dhaif, orang yang lemah, orang yang jahil, orang yang banyak silap, banyak dosa. Kalau engkau serahkan diriku kepada aku sendiri, aku tak pandai mengurus diriku, ya Allah. Lalu orang itu berserah kepada Allah. Inilah zikir yang dibaca oleh si muslimah ini, yang diajar oleh sahabatnya. Subhanallah. Apa katanya tadi? Seorang sahabat setia menasihatiku, memberi nasihat kepadanya agar menekuni zikir Ya Hayyu Qayyum birahmatika astaghis, agar saya terus menerus berzikir dengan keyakinan yang tinggi kepada belayan kasih Allah, belayan kasih sayang Allah, dia yakin akan rahmat Allah. Saya jangan kehilangan kepercayaan kepada penjagaan Allah. Orang itu karena ingat bahwa dia dijaga Allah. Kalau dia tak ingat yang dia dijaga Allah, berarti dia sudah kehilangan kepercayaan. Maka perlulah membanyak zikir ini supaya kita bergantung hanya kepada Allah. Meskipun saat ijabah terlambat, dia baca walaupun terlambat katanya saat Allah mengabulkan doanya. Dia sangat positif nih. Justru keterlambatan ijabah Allah itu hanya karena ada hikmah di sebaliknya. Kalau terlambat, wah ada hikmahnya. Yang jelas setiap orang itu berdoa akan dilayan oleh Allah. Terlambat sedikit, tidak apalah, tentu ada hikmahnya katanya. Lalu muslimah ini mengamalkan nasihat teman setia. Dia berbulan-bulan ya, selang beberapa bulan katanya dia pun sudah dipinang oleh bakal suami yang berkenan di hatinya. Berlangsunglah perkawinan dengan si teruna, setahun lebih tua dari saya katanya, beza umurnya setahun saja. Teruna yang belum pernah berkahwin. Bagiku beliaulah suami yang terbaik katanya. Alhamdulillah ya, dia reda dengan pemberian Allah karena dia tadi berzikir. Dia menyerahkan perihalnya kepada Allah. Tentulah Allah akan pilih dengan baik. Berbeza kalau orang itu lupa kepada Allah, tidak berzikir, berarti dia tidak perlu Allah. Na'udzubillah. Ataupun dia mengurus dirinya. Macam mana dia mengurus dirinya? Dia insan yang serba cacat, serba lemah, serba kurang. Kalau dia mengurus dirinya, mungkin dia pilih pilihan yang tidak sesuai untuk dirinya. La haula wala quwwata illa billah. Kalau dia berserah kepada Allah, Allah akan berikan pilihan yang paling sesuai dengannya. Selanjutnya si muslimah ini bercerita, sekarang ini saya berada pada kemuncak kebahagiaan bersama suami tercinta katanya. Alhamdulillah. Saya masih terus menerus berzikir walaupun dia sudah membina rumah tangga, tapi kehidupan rumah tangga pun perlu kepada penjagaan Allah. Kasih sayang suami kepada istri, kasih sayang istri kepada suami perlu kepada kasih sayang Allah. Karena semua sumber kasih sayang Allah daripada Allah. Lalu dia berzikir terus menerus. Zikir nan indah ini juga sebagai faktor pendorong bagi dirinya agar tetap taat kepada Allah. Dengan berzikir, Allah jaga gerak langkahnya, dia semakin taat kepada Allah agar tidak hidup lengah dan lalai katanya. Justru saya merasa sangat malu jika saya berzikir, berdoa tanpa membuktikan kecintaan dan ketaatan kepada Allah. Bagusnya orang ini ya, dia malu katanya kalau dia berzikir, kalau dia buat dosa, malulah katanya. Kenapa aku berzikir memuji Allah, mengharapkan Allah, berdoa kepada Allah, tapi aku buat dosa juga katanya. Jadi malulah. Jadi sangat cantik sekali cerita orang ini ya. Besok kita sambung dengan cerita kedua, insya Allah. Jadi cerita pertama ini sangat cantik sekali. Cerita seorang salehah yang asalnya belum ada pasangan. Kemudian karena yakin dengan zikir yang diajar oleh saudaranya, teman baiknya, bacalah zikir ini katanya. Lalu Allah bukakan baginya pintu rahmat.
Allah memudahkan baginya untuk memilih pasangan yang diridhai Allah dan dia pun senang dengan pasangan tadi. Baik, zikir ini boleh kita baca ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghits, ataupun kalau tak sempat ya hayyu qayyum ya hayyu qayyum ya hayyu qayyum. Tapi bila kita nak berzikir ya hayyu qayyum tu startingnya kita kena baca lengkaplah sepatutnya ya. Ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Baca lengkap. Kemudian boleh juga ditukar untuk jadi jamak. Ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wala takilna ila anfusina tarfata ain. Jadi kalau tak cukup masa ya hayyu qayyum ya hayyu qayyum ya hayyu qayyum ya hayyu qayyum. Kalau nak tambah lagi bi rahmatika astaghits kalau untuk sendiri, bi rahmatika nastaghits kalau untuk ramai. Kalau mau tambah lagi ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah. Jadi ada 4 tahap ya. Tahap pertama, kedua, ketiga, keempat itu selengkap-lengkapnya lah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, terutama dalam zikir dan doa kita untuk memelihara kita daripada bahaya COVID-19 ini dan memelihara masyarakat kita, rakyat juga dan umat Islam semuanya. Sepatutnya zikir ini salah satu cara untuk mencegah azab Allah ini ya, bukan hanya dengan beristighfar. Istighfar ya betul, bukan hanya dengan berdoa, berzikir, karena dalam hadis dikatakan zikir itu mengalahi doa. Kalau orang rajin berzikir, kalau dibandingkan dengan doa, katanya zikir itu mengalahi doa. Dalam satu hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, katanya apa? Man syagalahul Qur'anu wa zikri an mas'alati a'taitu afdal ma'utiyas sa'ilin. Siapa yang tekun baca Quran atau berzikir, tak sempat dia berdoa, dia akan mendapat habuan, mendapat limpah kurnia Allah lebih daripada orang yang berdoa. Kalau ada 2 orang, katalah si Alif dengan si Ba. Si Alif ini berdoa. Si Ba ini berzikir. Menurut hadis tadi, yang banyak berzikir itu akan memperoleh hajatnya lebih daripada yang banyak berdoa. Tandanya Allah itu lebih kasih sama kita ya. Zikir itu mengatasi doa. Selain pada zikir juga tadi Quran ya. Jadi ada juga lah masa kita bersama Quran dalam 24 jam. Kita sisihkanlah masa bersama Quran. Quran itu nomor 1, nomor 2 zikir, nomor 3 doa. Mengikut hadis yang tadi. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan zikir dan doa kita didengar Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.